Tahapan proses penegakan hukum itu ada tahapan probater, pendidikan, kemudian mungkin pada tingkat pro justisia masuk kepada tingkat bahasa ini hukum acara itu polisional. Justisia itu hukum ada penggeledahan, ada penyitaan, ada penangkapan, ada penahanan, semuanya diatur. Statement Pak Kajari itu berbeda 180 derajat dari statement Pak Kasipitsus yang disampaikan kepada saya, karena saya ada satu kekhawatiran pada waktu itu, kenapa kejaksaan melakukan penggeledahan. Saya tidak menanyakan tentang bukti-bukti, tapi saya tanyakan tentang tahapannya pada waktu itu. Jawaban Pak Kasipitsus, sudah tahap sidik sehingga berani dilakukan penggeledahan, dan saya sepakat. Itulah yang diatur di dalam hukum acara, bukan penggeledahan baru penyelidik. Artinya teori dan praktek saya alami, nggak ada tuh saya cerita. Sudah penggeledahan turun ke penyelidikan, karena bisa menggeledah itu di tingkat sidik penyidikan. Mana ada cerita penyelidikan bisa melakukan penggeledahan. Jadi saat itu agak keluar konteks itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sholat di ruangan yang diberkahi oleh Allah SWT. Kami saling sendiri yang sedang dilakukan insan dan kewala yang saya hormati Pak Kapolres dan jajaran. Terima kasih atas segala waktunya dan koordinasi yang menjaga konsistensi untuk menghadapi negara. Kawan-kawan dari Sapo PP, saya terima kasih. Kemudian teman-teman yang ada di kota, saya semua terima kasih karena saya menangkap variabel dukungan terhadap kejaksaan. Kawan-kawan, saya izinkan untuk merekam ini, tapi saya minta apabila diatur tutup, bila kemudian ada penggalan-penggalan atau ada semacam begitu yang menghilangkan makna dari pertemuan ini, saya tidak akan segan untuk melaporkan dalam pasal undang-undang ITE. Jadi pertemuan ini saya teringat 1998. Jadi kawan-kawan tadi ada saya mulai 1998, kebetulan 3 hari 3 malam saya di DPR sebagai ketua senat fakultas hukum. Saya berdemo untuk beliau mempertanyakan kinerja dari pemerintahan ini di Mahkamah. 3 hari alhamdulillah dikopu sama saya juga mau, tetapi kebetulan itu naik kawal. Waktu itu ada perubahan kontrak, jadi saya nikmati sambil menggunakan tiktok. Mohon maaf dari suara sudah sana dari kejaksaan melalui waktu bersatu yang pertama kali ada masuk setelah libur mengumpulkan seluruh negara untuk ditanyai situasi dan kondisi. Tapi saya ingat saya para retorikanya disampaikan, jargon-jargon yang disampaikan, kata-kata yang disampaikan, alhamdulillah ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi biasa ya, dalam kita suasana demokrasi hal yang berubah. Nah kawan-kawan, saya tidak mau ada debat usia, karena ketika saya juga menyampaikan orasi sebagai orator, saya menghindari debat usia. Apa yang saya sampaikan ketika sudah direspons, karena kalau debat usia jatuhnya anggaran selesai. Kawan-kawan punya hak, kami punya kewajiban. Saya punya hak, kawan-kawan punya kewajiban. Nggak ada tinggi. Bahkan kalau kita mau lihat di TV,
Itu yang ada istilah dialog itu dibatasi waktu. Kira-kira Nah, ini saya ingin sampaikan kawan-kawan, 3 bulan bagi kawan-kawan cukup lama katanya dalam melakukan bersama. Saya hitung dari mulai ditingkatkan ke penyidikan sampai hari ini bukan 3 bulan, baru mau masuk 3 bulan. Kalau penjelasan dari kawan-kawan kami, dari mulai penggeledahan detik sampai hari ini belum 3 bulan, tapi baru mau masuk. Kenapa kemudian ada statement lama tidak ada berarti? Karena semua diatur dalam hukum acara. Apalagi sedikit banyak belajar hukum acara, walaupun sarjana hukum Islam tadi belajar, saya rasa belajar hukum acara. Ya. Tahapan proses penegakan hukum itu tidak berhenti di penggeledahan langsung menetapkan tersangka. Tahapan proses penegakan hukum itu ada tahapan berbagai pendidikan, kemudian mungkin pada tingkat pro-justisia, tingkat masuk kepada tingkat bahasa ini hukum acara itu polisional. Pro-justisia itu hukum, ada penggeledahan, ada penyitaan, ada penangkapan, ada penahanan, semuanya itu diatur. Dan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi itu sangat berbeda dengan tindak pidana umum, maka hukum acaranya pun berbeda. Ada penambahan dalam hukum acara tindak pidana korupsi, dan penanganan tindak pidana korupsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kayak kawan-kawan di Polres menangani tindak pidana umum, menangkap maling, ada bukti, oke, sudah. Sementara kalau tindak pidana korupsi, kan butuh ahli. Keterangan ahli kami butuh satu, kemudian ada penetapan kerugian keuangan negara. Ya itu tidak bisa kami itu secara sendiri. Kalau dia cukup komplikated, penghitungan cukup sulit, itu harus dilibatkan badan lain. Ada namanya BPK, ada namanya BPKP, ada namanya inspektorat. Artinya kami bekerja tidak bisa melakukan sendiri. Ada partner in crime kami yang kami ajak, dan itu tidak bisa ucap paksa karena ini tidak di luar dari koordinasi. Paling kita ingatkan, tolong kita cepat. Semua itu simulasi simpul dari semua nanti penangguhan. Kalau itu tidak dipenuhi, akan menjadi percuma bagi menaikkan perkara. Dianggap onslaught, dianggap Vespa, akhirnya kami kami juga menghitung kalau ini perkara ini kemudian kita naikkan dengan dalam tanda kutip tidak namanya secara komprehensif, tidak kemudian secara rigid, tidak secara valid kita naikkan, tiba-tiba kita diputus Vespa konsulat. Yang diperiksa, kenapa menjadi bebas? Itu resiko tangan kamu. Alhamdulillah dukung sama kawan-kawan. Tapi dalam hukum acara semua itu sudah diatur. Tidak mudah menetapkan tersangka karena ada impact. Kalau tersangka itu tidak dipastikan secara kuat dari sisi hukumnya, ada impact yang mereka negara mengatur dalam undang-undang namanya ganti rugi, pemulihan nama baik, itu kan habis. Sehingga kita harus menetapkan itu dengan rinci, benar-benar pasti, tidak bisa digoyah. Bahkan ada kemarin, ya alhamdulillah sih saya juga tahu, kami sudah siap mau pra-peradilan kita, langsung ada prosesnya. Kita dengan sebuah perkara ada proses, tidak serta-merta harus kita bisa menetapkan tersangka. Kita tunggu dulu
Kemudian kerugian negara itu berapa? Apakah dia total loss atau dia tidak total loss? Kalau total loss seperti bisa. Kalau tidak total loss berarti kan ada yang hilang. Ada yang tidak bertanggung jawab. Karena di hukum pidana ada namanya strict liability, pertanggungjawaban manusia. Siapa yang berbuat dia ini? Hukum. Tidak bisa asumsi, tidak bisa juga, tidak bisa sama-sama itu, karena itu hukum. Tapi yang buktian harus kita bawa terus Tuhan. Kalau Pak Haji dari Madura, kawan-kawan yang alhamdulillah saya punya mentor saya yang satu dari Indonesia namanya Pak Adi Garisman. Itu mentor saya di dunia kerja selama beberapa tahun. Lugas, belajar, ada satu yang tinggi, panggilan sih. Terakhir jabatan di Yesus, 2 jabatan eselon 1 tertinggi. Saya nggak boleh ngomong. Saya harus ngomong. Saya banyak belajar dari Pak Haji dari Madura, alhamdulillah saya dari Sumatera Utara. Pak Haji mungkin sudah kantor dari Madura ke Jawa Timur, alhamdulillah. Saya baru sedikit Pak, baru 8 provinsi saya, baru 8 provinsi Indonesia dan 10 kabupaten. Dan benar ternyata kawan-kawan di sini sangat beradab. Alhamdulillah. Dulu waktu saya di salah satu provinsi, wah anarkis, tapi yang apa? Pergi sendiri. Karena pendapat sudah disampaikan, akhirnya anarkis kena pasal pengusaha, kena pasal namanya. Padahal menyampaikan pendapat itu. Saya rasa saya tidak pernah menolak. Bang Ibu ini beberapa kali main di sini. Bahkan sudah pernah ketemu sama saya di ruang diskusi. Saya mendukung Pak Adi. Mendukung. Tapi proses itu tidak bisa dirasakan karena kami tidak menghitung kekuatan kami. Kan pengadilan bukan tidak salah. Tidak bisa kita memang tangkap dakwah kita putus. Ada pihak, ada pengacara yang harus kita yakinkan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan melawan hukum. Ada hakim, minimal 3 majelis hakim harus kita yakinkan. Dan semua harus sukses. Jadi kita bawa persidangan sebuah perkara harus sukses, harus terbukti. Kalau sudah terbukti, apresiasi kita diberikan. Kalau nggak terbukti, jangan kawan-kawan kita pun akan menghukumkan. Ada namanya tahapan eksaminasi. Kami dieksaminasi. Kalau saya tentang perkara korupsi mulai terbukti, duit saya turun, Pak. Duit saya turun. Itu risiko yang harus saya pikirkan juga dari kawan-kawan. Dan relatif Pak, kalau 3 bulan itu relatif. Baru masuk 3 bulan. Karena proses ini tidak serta-merta kami tidak salah sendiri yang menentukan orang itu salah atau tidak salah. Kami harus meyakinkan ada penetapan penghitungan kerugian negara. Bukan kami yang itu. Mungkin kalau mudah bisa kita hitung, tapi kalau itu lagi kami yang bangun akuntansi, gali akuntansi. Apakah ini masuk debit, apakah ini masuk kredit, apakah ini masuk dalam kategori kerugian negara atau tidak kerugian negara? Kompleks Pak kalau tidak bidang korupsi. Itu nggak seperti kayak penanganan perkara pencurian ayam, mengambil sendal, nggak seperti itu. Sudah pasti bagi penasihat hukum yang tadi. Yang kami bertahan itu pasti bisa. Begitu. Dan kalau kami nggak bisa meyakinkan majelis hakim, respah. Jadi udah respah. Setelah nggak diterima, nggak masuk materi perkara, sudah dinyatakan ini perkara yang nggak layak diterima.
jaksa mencatat, bercermat, belum konkret, belum komprehensif membuat dakwaan, ditolak, suruh baru kan malu. Jadi kami didukung sangat berterima kasih. Variasi dukungannya kawan-kawan mau ada datang ke sini silakan, mau pakai acara demo sepanjang itu memenuhi undang-undang menyatakan pendapat yang kaum umum, enggak ada masalah. Mau datang ke saya, mau bertemu juga mau. Dan sama ini tak pernah ada, tidak boleh. Orang-orang datang ke Jasa Negara ada berapa Pak? Nggak pernah kan? Oh, ada orang tolak. Eksistensi kami kan juga tergantung kawan-kawan. Kawan-kawan bersikap baik, kita bersikap baik. Kawan-kawan menjadi partner in crime kami sebagai masyarakat yang tadi mengatakan pedangnya Imam Ali bin Abi Thalib untuk mengawasi. Kalau bahasa hukumnya Wexlock, monggo jangan merasa. Bagi penetapan status tersangka itu banyak tahapan lagi yang harus dilakukan. Insya Allah hari kami gak mau jalankan satu orang kita salah kalau zolimnya itu tanggung jawab dunia akhirat. Lebih baik melepaskan 1000 harus ada daripada satu orang yang menetapkan orang yang tidak bersalah kita tetapkan. Kalau orang itu kemudian tidak hidup dunia akhirat sama kami, apa kita bisa masuk surga? Sudah digariskan di berbagai kitab. Abdul Allah itu dunia. Kalau orang yang salah kita tetapkan, dia mau maaf kita walaupun kita sudah maaf. Bisa. Jadi kalau sembarangan tidak sama. Pembuktiannya banyak deh. Belum marah. Progres insya Allah jangan hanya perkara di Bulu Sopan makan 7-8 bulan karena memang kita berinteraksi mengenai yang dia bisa kita pas yang dia bisa kita kongkongin tiap hari itu juga karena dia ada juga teman dari daerah lain minta perikman mungkin dari Probolinggo mungkin dari Banyuwangi, Jember. Apa yang minta perhitungan begitu? Bukan hanya kita sana di Subul. Kalau mereka pakai burung kaca, kalau kita masuk di nomor 30, ya tunggu. Kecuali kalau kita semua, saya jadi tidak suka. Kalau di film Cina itu ada tidak suka. Bahwa orang dakwah, kamu salah, selesai. Tapi hukum acara kita berbeda. Ada tahapan semua, ada tahap pra-penuntutan, ada tahap penuntutan, ada kemudian tahap penjatuhan persidangan, yaitu saksi. Oh, itu tiba-tiba saya katakan ABCD, ternyata kemudian oleh majelis hakim dikatakan tidak terpenuhi semua unsur. Terus orang itu tidak memaafkan kami. Saya juga mau sesuatu yang saya pikirkan ke dunia ya akhirat. Gara-gara satu orang yang doanya terculimi dijawab sama Allah, makbul hari itu. Kemudian tugas murid sumur dari takut. Itu saya takut. Selain sanksi dari instansi, kalau kami salah dalam melakukan proses itu, kalau kami salah dalam melakukan
insya Allah marah, saya tidak mau debat usia. Saya terima lagi tanggapan sekali kawan-kawan. Setelah itu kita clear, karena ini saya dapat informasi adalah masa mendukung kami untuk menyelesaikan perkara. Insya Allah ini bermuara soal penetapan tersangka siapa proses kami tidak mau berdebat, dan semuanya nanti akan terlihat akan terekam semuanya. Kalau perhatiannya nanti bebas, siapapun bisa menonton, siapapun bisa melihat. Terpenuhnya dua alat bukti dan keyakinan hakim, bukan hanya dua alat bukti, ada keyakinan hakim. Kalau kita sudah sampaikan dua alat bukti, kalau hakim nggak yakin, bebas juga. Maka kita harus yakin dua alat bukti plus keyakinan hakim, maka akan diputus seseorang itu menjadi terpidana. Hakim harus yakin, tugas siapa itu meyakinkan? Jaksa. Udah kita bawa dua alat bukti, tapi hakim gak yakin dengan dua alat bukti kita, bebas. Dia baca ya, sedikit banyak fakultas hukum Islam ada nyerempet-nyerempetnya lagi soal hukum. Seperti ini. Saya kasih waktu, saya tanggapan dari bapak-bapak, jadi kita tidak berpanjang lebar, karena nanti temunya pasti nanti di berat. Jadi kemudian di peradilan kami berjuang untuk menetapkan seorang yang bersalah. Hakim mencari memfilter siapa yang pantas menjadi terpidana, apakah X, Y, Z, A, B, C, D, F, F, G, tapi berdasarkan bukti. Saja dari saya, segala kesalahan mutlak mungkin datang dari saya, kebenaran dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan apa yang Bapak Kajari katakan. Kalau Pak Kajari terlibat tahun 98 sebagai ketua senat, kita sama-sama ketua senat yang dilibatkan seperti itu. Euforia tentang pendemo, saya yakin kita tidak usah saling ngajari. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, kami ke sini bukan untuk dikuliahi. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Kajari tadi itu normatif. Yang itu bisa kami lihat di Google. Bagaimana kita bicara tentang tahapan-tahapan. Bagaimana kita bicara tentang pidana umum dan pidana khusus. Yang kami ingin ketahui di sini, why? Kenapa penetapan tersangka ini menurut kami itu tidak cepat atau lambat. Kalau Pak Kajari bicara tentang KUHP, saya jadi tertarik tadi itu ketika Pak Kajari memberikan tahapan-tahapan di mana setelah penggeledahan ini penyelidikan, karena kebetulan ini direkam. Saya sepakat dengan Pak Kajari bahwa ini jangan dipotong-potong, kalau perlu kita siarkan langsung. Melakukan tahapan penggeledahan, lanjut ke tahapan penyidikan, penetapan tersangka, dan dakwaan. Saya paham kalau misalnya seorang tersangka tidak hanya di masalah korupsi, di pidana umum pun kalau misalnya terdakwa ini dihukum bebas, itu akan kena. Makanya di situ diperlukan sebuah ketelitian dan kehati-hatian. Apa yang distatementkan Pak Kajari ini saya tidak tahu apa ini normatif ataukah ini masuk kepada objek yang sekarang kita sedang persoalkan. Saya tidak akan masuk ke pokok perkara. Kenapa? Karena ini ada batasan di mana pokok perkara ini tidak bisa kita luaskan kepada masyarakat. Tapi saya hanya bicara di hukum acaranya saja, agar kami tahu sesungguhnya yang membuat lambat ini siapa. Karena Pak Kajari tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Kajari, ada saksi ahli, saya sepakat. Ada yang bagian penghitungan, saya sepakat. Sehingga saya ingin mengetahui di hukum acaranya itu sudah dilewati dalam kasus ini. Apa sih yang sudah dilakukan, itu yang kami tanyakan. Tapi kalau kita bicara tentang hukum seperti ini, tahapannya seperti ini, kami tidak perlu duduk di sini.
Kami cukup megang handphone kami untuk membaca. Tapi kalau case per case dari suatu persoalan, apalagi ini kasus korupsi, yang mana statement Pak Kajari itu berbeda 180 derajat dari statement Pak Kasipitsus yang disampaikan kepada saya. Karena saya ada satu kekhawatiran pada waktu itu, kenapa kejaksaan melakukan penggeledahan. Saya sempat berkomunikasi dengan Pak Kasipitsus, dan kok berani kejaksaan melakukan akrobat penggeledahan. Saya tidak menanyakan tentang bukti-bukti, tapi saya tanyakan tentang tahapannya pada waktu itu. Jawaban Pak Kasipitsus, sudah tahap sidik sehingga berani dilakukan penggeledahan. Dan saya sepakat, itulah yang diatur di dalam hukum acara, bukan penggeledahan baru penyelidik. Ini naif menurut saya kejaksaan seorang Kajari ketika memberitahukan kepada kami ada balik-balik fakta di sini. Mohon izin, ini karena satu kali saya bertanya, apakah statement Pak Kajari, pertanyaan saya, apakah statement Pak Kajari itu sudah searah atau sama dengan Pak Kasipitsus yang disampaikan kepada saya? Kenapa saya menanyakan itu? Karena saya cinta kejaksaan. Saya tidak mau kejaksaan melakukan kesalahan besar dengan melanggar namanya hukum acara. Dan alhamdulillah Pak Kasipitsus mengatakan bahwa ini sudah naik ke tahap sidik. Kenapa dilakukan penggeledahan? Penyidik berhak untuk mengamankan namanya alat bukti, barang, gitu ya, barang bukti. Ketika saksi-saksi tidak dengan sukarela, karena saya tahu ketika kejaksaan maupun kepolisian memberikan namanya surat, pasti dibawa, dikasih tahu bawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Tapi ketika itu tidak diberikan atau tidak diberikan oleh seorang saksi, maka penyidik berhak melakukan namanya penggeledahan dengan dasar takut kehilangan barang bukti. Makanya ketika di luar menentang penggeledahan, saya yang berdiri untuk mendukung bahwa penggeledahan itu sudah layak dilakukan karena penggeledahan itu sudah sesuai dengan hukum acara. Namun nanti tolong diklarifikasi lagi. Makanya saya meminta Pak Kajari tolong fokus dengan kasus ini. Kami tidak perlu dijelaskan tentang bagaimana kejaksaan bekerja, bahkan tadi menyamakan dengan Polres tentang tindak pidana khusus umum. Kalau tindak pidana umum pun Polres melakukan kriminalisasi, itu dosanya juga sama dengan tindak pidana khusus ketika kita melakukan kriminalisasi. Saya ingin tahu sesungguhnya dalam waktu kurun sekian bulan sejak sidik itu apa sih yang sudah dilakukan. Sedangkan kejaksaan tahu bahwa untuk menentukan nilai nominal kerugian negara ini membutuhkan instansi lain. Pertanyaan saya kedua, apakah ini sudah diajukan kepada instansi yang lain? Dan siapa instansi itu? Karena bisa jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kajari betul, bahwa proses sidik akan mengalami suatu hambatan ketika kita bicara tentang kasus khusus, pidana khusus, karena harus berhubungan dengan instansi yang lain. Saya maklumi, berarti yang kurang ajar ini instansi yang lain, bukan kejaksaan. Makanya saya di sini ingin berbicara tentang hukum acaranya, apa sih yang sudah dilakukan. Karena kalau sudah naik ke tahap penyidikan, peristiwa pidana itu sudah diketahui. Ketika kita bicara peristiwa pidana, dan ini tentang pidana khusus bukan pidana umum, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian itu harus matang, sudah jelas. Yang semula ini delik formil, kata dapat itu dihapus di dalam putusan konstitusi, harus. Artinya di situ seharusnya sudah ada menurut saya. Menurut orang yang buta terhadap hukum, saya sepakat kita membebaskan 1000 penjahat itu lebih baik daripada satu orang tidak bersalah masuk tahanan. Tapi akan lebih naif ketika kita memasukkan 1000 penjahat dan tidak ada penjahat yang dimasukkan ke dalam tahanan. Naif itu. Karena ketika kita disumpah di kepala kita dengan jabatan itu, demi Allah, itu bukan bahasa yang mudah. Oleh karena itu saya meminta agar kami ini mengerti
Apa sih sesungguhnya yang terjadi di kejaksaan ini? Karena saya yakin dengan Pak Kasipitsus, saya berhubungan dengan Pak Kasipitsus itu bukan sekali. Dan saya yang pernah menolak Pak Kasipitsus untuk menaikkan tersangka hanya karena melebihi batas yang diatur di dalam undang-undang agama. Kenapa? Karena jenengan nanti akan kewalahan ketika berada di pengadilan. Betul? Karena jenenganlah yang akan bertarung di pengadilan menghadapi hakim dan menghadapi pengacara. Saya tidak mau kejaksaan kalah di pengadilan. Persoalannya adalah di sini kami ini tindak pidana khusus korupsi, yang mana ada faktor kerugian dan dalam pidana tiap meskipun pidana umum maupun pidana korupsi itu ada dua hal yang harus kita pikirkan. Siapa yang dirugikan dan siapa yang merugikan. Itulah kenapa ada delik aduan dan delik khusus. Delik umum, delik biasa. Itu tujuannya. Dan di dalam korupsi ini yang dirugikan jelas harus nyata kerugiannya, yaitu merugikan negara. Ketika kita bicara negara, jangan lupa negara ada isinya, yaitu warga negara. Dan kamilah yang mendapatkan efek dari ketika penegakan hukum tentang korupsi ini tidak segera diselesaikan. Mohon maaf Pak Kajari, kalau nanti ini perpahamkan kepada kami, saya tidak mau masuk ke dalam bahasa. Cukup kita sudah memeriksa ini, kita sudah memberikan ini untuk dipelajari atau dianalisa kepada inspektorat, kepada BPK kalau itu mungkin diperlukan. Kapan itu dilakukan? Nah, sebentar Pak Kajari. Terakhir ya, saya minta terakhir saya meminta kepada Pak Kajari, gitu loh. Karena saya tidak mau berdebat kusir, apapun yang hasilnya di sini akan kita berikan, bahwa Pak Kajari akibat yang dilakukan oleh kejaksaan, kita tidak bicara tentang korupsinya dulu, efek dari korupsi. Silakan Pak Kajari datang ke jalan-jalan di desa Situbondo. Sudah ya. Rusak Pak Kajari, dan mereka para pemegang kekuasaan beralasan itu tidak bisa dilakukan karena sedang berurusan dengan kejaksaan. Kami kembali yang dirugikan. Begitu Pak Kajari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terpaksa tanggapi karena ada yang di luar konteks semua ya. Siap. Pertama, saya tegaskan ya Pak Saiful. Siap. Saya tidak membuliai kawan-kawan, tapi saya menjelaskan proses tahapan yang ditanyakan oleh kawan-kawan. Nah, saya membuliai sama Pak Saiful, satu setengah size. Dia sempurna isi kuliahnya salah, menjelaskan hukum acara dan salah. Saya tidak pernah mengatakan sudah belajar kok mengenai penyelidikan. Enggak, ini untuk meluruskan ya kawan-kawan. Saya sudah berpraktek kurang lebih 20 tahun, kuliah kurang lebih hampir 8 tahun di bidang hukum. Artinya teori dan praktek saya alami, nggak ada itu saya cerita. Sudah penggeledahan turun ke penyelidikan, karena bisa menggeledah itu di tingkat sidik penyidikan. Mana ada cerita penyelidikan bisa melakukan penggeledahan. Jadi saat itu agak keluar konteks itu. Terus yang kedua, sudah saya jelaskan tadi, proses ini berjalan, insya Allah muaranya pengadilan. Soal kok lambat atau tidak lambat relatif. Kawan-kawan bisa menilai lambat, kami bisa menilai tidak. Kami bisa bilang cepat, kawan-kawan bisa menilai lambat. Tapi itu masih dalam koridor penegakan hukum dan masih dalam koridor hukum acara pidana yang kita anut. Tidak keluar dari konteks itu. Pemeriksaan masih dibutuhkan lebih dalam karena bukti yang akan kami bawa, dokumen yang akan kami bawa harus valid sehingga bisa dihitung kerugian negaranya. Nggak mungkin kita bawa itu fotokopi kasih ke orang. Nggak berlaku, nggak bisa dihitung. Jadi harus detail, valid, rigid sehingga mereka yang punya kewenangan menghitung kerugian negara mau menghitungnya dan didapatlah kumulatif dari kerugian negara yang ada. Kalau kemudian ada kawan-kawan merasa dirugikan efek dari pembangunan yang stuck di daerah, di tempat kawan-kawan tinggal, ajukan laporannya. Insya Allah kita tindak lanjuti. Kami tidak hanya kerja dalam satu penanganan perkara, lagi banyak pekerjaan saya kasih sama Kasipitsus. Tidak hanya LH,
Banyak laporan yang kita sedang full bucket, dan itu membutuhkan energi, baik energi kemampuan pribadi maupun kemampuan komunal. Sumber daya walaupun itu klasik tapi memang terbatas. Sementara pekerjaan kita tidak hanya terfokus pada penanganan perkara lingkungan hidup ini. Ada perkara banyak yang sedang kita full bucket, apakah layak untuk dinaikkan status penanganan perkaranya atau tidak, dan itu harus terfilter dengan baik. Insya Allah dukungan kawan-kawan saya apresiasi dengan sangat. Alhamdulillah, saya belum pernah di 8 provinsi saya bertugas mendapat dukungan seantusiasme seperti ini. Belum pernah saya didukung seperti ini. Agak tenang saya gerak, tapi di balik ketenangan saya butuh ketelitian sebagaimana disampaikan oleh Pak Saiful tadi. Butuh meneliti dokumen untuk diajukan ke persidangan. Jadi saya koreksi, tidak ada namanya sudah geledah turun ke penyelidikan. Saya jelaskan tadi, dalam konteks penggeledahan itu ada runutan tata acara penanganan perkara, mulai dari full bucket, penyelidikan, penyidikan. Di penyidikan itulah kita bisa melakukan tindakan polisional, pro justisia, seperti itu, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu, karena Mama baru ingat Pak Suyadi, Pak Hanifun, Mas Umam, Pak Saiful, Pak Haji, lupa saya, jenengan Suyanto, sampean Mas Sam Habibi, Hafid. Itu ya Bapak Ibu sekalian, kasihan kawan-kawan di luar sana panas. Kita harus juga memanusiakan manusia. Saya juga pernah merasakan itu panas. Nanti kalau ada yang pingsan malah jadi repot bagi Bapak Polres. Demikian kira-kira audiensi kita. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kawan-kawan semua atas apresiasinya. Insyaallah muara perkara ini jelas dan pasti sampai di pengadilan. Sekali lagi kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Segala kesalahan mutlak datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren rambut inti. Ah, Keren rambutnya. kira ini sudah Nabi Muhammad. Iya. Keren banget. Iya. Sekali lagi saya boleh ngomong. Kopinya keren warna biru. Kalau di Sunanya kalau dia dibilang keren, tinggal. Hasilnya seperti apa Pak? Yang pertama, saya sangat kecewa sebagai penanggung jawab aksi ini. Saya kenapa semua wartawan di sini sudah paham bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Kajari itu yang menjelaskan itu masih normatif. Dia berbicara tentang hukum acara yang itu mudah dilihat dari luar. Sedangkan pertanyaan saya terakhir tadi yang mengakibatkan kenapa ini menjadi terlambat, apakah karena tahapan-tahapnya ataukah karena kendala-kendala antar institusi yang ada, ini tidak ada jawaban. Karena ini yang kami butuh. Tapi apa yang dikatakan Pak Kajari tadi itu sama dengan yang dikatakan Pak Kajari beberapa bulan yang lalu. Gitu. Sebenarnya tuntutannya apa sih Mas aksi ini? Kita meminta untuk sekarang ditentukan menjadi tersangka. Tapi untuk menetapkan tersangka, kami kan juga harus paham di mana letak kesulitannya, di mana letak persoalannya. Itu yang kami butuhkan dengan kami mengadakan hearing dengan Pak Kajari. Gitu. Dan kamu tanyakan tadi tahapannya apa saja sih? Kalau kita bicara tentang hukum acara itu kan pemanggilan saksi, apakah saksi masih kurang, apakah ini ahli masih belum diperiksa, ataukah ini kerugian negara belum bisa dipastikan secara jelas berapa nominalnya. Kan kita dengar tadi kan nggak ada itu. Makanya saya katakan kami tidak butuh kuliah dari seorang Kajari. Mas, ini kan belum ada jawaban. Kira-kira apa aksi ini juga akan tetap bertahan? Aksi ini akan bertahan. Kita akan bertahan. Karena kita tidak mendapatkan jawaban kecuali nanti ada yang bisa memberikan jawaban kepada kami. Oke, Akan ada aksi susulan ya Mas? Aksi ini akan kami
karenanya ini berjilid, maka kami akan melakukan jilid-jilid berikutnya. Karena bagaimanapun masyarakat Situbondo sudah dipertontonkan akibat yang dilakukan oleh Kajari, Kejaksaan Negeri Situbondo, kita yang merasakan getahnya yaitu dengan pembangunan yang stagnan. Nggak bisa dong dengan begitu saja dikatakan selesai. Oke? Terima kasih Mas Eko.